Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini mau kasih rekomendasi tempat camping yang lokasinya nggak jauh dari kota Jakarta. Cuma sekitar 2 jaman aja dari Tangerang Selatan sampai menuju ke Annapurna Campsite nih teman cerita. Untuk detail lokasinya aku cantumin di video ya. Camping kita kali ini dimulai dari hari Jumat sampai dengan Sabtu nih teman cerita. Kita datang sampai di sini itu sekitar jam 4 sore. Posisi parkirannya udah full dan ini kita disaranin untuk parkir gini aja, nggak masalah katanya karena memang sudah full. Buat yang penasaran sama harga camping di sini itu berapa, ini aku cantumin nama websitenya beserta harga-harga tendanya ya teman cerita. Untuk jenis tendanya sendiri mereka punya 3 jenis tenda yang reguler, tenda yang campus, dan juga tenda jenis glamping. Setelah proses reservasi melalui website selesai, ini sampai di lokasi kita cuma tinggal datengin aja resepsionisnya dan tunjukin bukti pemesanan kita. Ada notifikasi melalui email dan juga melalui WhatsApp nih teman cerita. Oh ya, sebelum camping mereka akan kasih informasi atau ngingetin kita bahwa setiap nginep di sini akan ada deposit sebesar 100.000 per tenda nih teman cerita. Jadi pastikan kalau kalian nginep di sini, sebelum nyampe di sini siapin uang 100.000 cash karena mereka cuma bisa terima uang tunai, nggak bisa melalui QRIS atau transfer. Nah, uang tunainya nanti bisa diambil lagi ketika kita check out ya teman cerita. Nanti mereka akan kasih bukti deposit kita berupa kertas kayak gini dan juga kartu nama, ada nomor teleponnya. Jadi kalau kita butuh sesuatu saat di tenda cuma tinggal WhatsApp aja ke nomor yang mereka kasih di kartu nama. Setelah proses check-in selesai, ini kita diarahin untuk menuju ke tenda campus kita nih teman cerita. Camping kali ini Gaza ditemenin sama Aca. Hai teman cerita, kita mau langsung menuju ke tenda kita nih. Dari arah parkiran aku bakal kasih tahu seberapa jauh jalannya ke arah tenda. Tenang aja, nggak jauh, jadi kalau harus bolak-balik bawa barang dari mobil sampai ke area tenda, insya Allah masih terjangkau, aman banget ya teman cerita. Sebenarnya jalan menuju tenda kita udah kelihatan, cuman karena ini ketutupan sama beberapa mobil yang parkir ya teman cerita, jadi jalanannya bingung kayak lewat mana ya. Sebenarnya bisa lewat di antara mobil-mobil ini atau lewat sebelah kanan gitu ya teman cerita, gimana ya ngasih taunya. Pokoknya ini bisa lewat sana nih sama sini gitulah ya. Nah, kita udah ada di area tenda yang campus. Kali ini kenapa kita pilih tenda campus? Karena supaya akses ke area kamar mandinya deket dari tenda kita nih teman cerita. Jadi kelebihan dari tenda campus ini apa? Kelebihannya adalah kamar mandi dan juga toilet ada persis di belakang tenda kita. Jadi setiap tenda memiliki kamar mandi dan toilet masing-masing nih teman cerita. Camping kita kali ini cuma berdua aja alias 2 keluarga. Jadi kita sewa tenda sebelah-sebelahan, tepatnya di tenda campus nomor 22 dan 23 nih teman cerita. Yang pertama di pintu masuk tadi itu adalah area tenda 2021. Jadi kalau teman cerita lihat di websitenya itu sebenarnya udah jelas banget ya posisi pemilihan tenda campus yang kalian mau. Untuk pemandangannya sendiri, di depan tenda aku atau di depan tenda nomor 22 udah teman cerita lihat ya. Nih, depannya persis ada apa aja, pemandangan yang bisa kita lihat apa aja. Nanti aku tunjukin lebih detailnya lagi. Ini adalah tenda kita, posisinya kita datang berkabut karena baru selesai hujan nih. Sebelum aku review masuk ke dalam area tendanya, aku mau kasih lihat dulu apa sih kelebihan dari campus ini nih teman cerita. Jadi persis banget di belakang tendanya ini adalah area toiletnya. Jadi di sebelah kanan ada area toilet. Nih aku minta papa untuk bukain ya. Jadi toilet sama kamar mandinya terpisah. Ini khusus toilet aja. Dan menurut aku kamar mandinya udah nyaman banget, enak, proper, bersih, wangi lagi teman cerita.
Nah, bayangannya tuh kalau toilet tuh di sebelah kanan, jadi di sebelah kiri tenda tuh kayak gini nih. Nah, tuh kayak gitu, itu adalah area shower roomnya. Nah, ini sebenarnya bisa lewat depan tenda, tapi bisa juga lewat belakang tenda. Nih aku lewatin belakang area tenda aku untuk ngeliatin sama teman cerita area showroom alias area kamar mandinya. Ini papa sempat kaget karena ada lebah ya teman cerita. Ini area shower roomnya menurut aku enak banget ya, bersih. Terus di depannya ada gas nih teman cerita, karena airnya udah air panas. Ini menurut aku keren juga area kamar mandinya tuh, pilihan showernya ada banyak macamnya, sampai ada 3 macam. Itu teman cerita lihat ya, ada air dingin juga air panas. Di depan pintunya ini ada pembatas aku juga bingung sih buat apa, tapi ya nggak ngerti juga nih teman cerita. Ini ada 2 gantungan buat naruh baju. Tuh, ini papa cobain air panasnya, dan airnya tuh lumayan yang nyalanya kenceng dan beneran panas, bukan cuma sekedar anget-anget aja nih teman cerita. Setelah tunjukin area kamar mandi, aku mau lanjut lagi untuk tunjukin area yang lain, misalnya area sekitar tenda. Nih kalau penampakan dari depan, di setiap tenda itu terdapat api unggun di depannya. Nah, untuk pemandangan di masing-masing tenda juga beda-beda ya teman cerita. Maksudnya beda-beda itu kayak ada beberapa permainan nih, tapi nggak persis di depan tenda kita, alias di depan tenda orang. Jadi untuk tenda Campus ini itu nomornya terdiri dari 21 sampai dengan 28. Nah, jadi apa yang ada di depannya itu nggak sama persis. Nih kalau teman cerita lihat ya, untuk camp area 27-28 itu depannya kosong kayak lapangan aja. Tapi kalau untuk area permainan yang ada di sini ini boleh dipergunakan rame-rame, alias fasilitas umum yang disediakan sama si Annapurna. Tuh ya, ini tuh lapangan kosong, pemandangannya langsung nih lagi berkabut nih teman cerita, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalnya aku lihat nih kayak dari depan camp aku kelihatan kayak ada villa orang sedikit gitu nih. Untuk anak-anak happy karena di depannya ada permainan kayak ban kayak gini ya teman cerita, ada buat tempat duduk-duduk, ada tadi yang jungkat-jungkit. Sekarang aku mau kasih lihat ada fasilitas apa aja yang ada di tenda. Sebelum kita lihat area tendanya, ini kita dapat kompor, terus dapat satu tempat kayak gini nih teman cerita. Jadi dia nyediain elap. Tuh, mereka ngasih elap bersih kayak gini. Selain kompor, mereka juga nyediain kayak panci-panciannya nih. Nah, ini mau buat menggoreng, mau buat masak. Di dalamnya itu ada yang buat masak air ya teman cerita. Biasanya kan kalau misalnya kita camping identik kita mau ngegoreng-goreng atau mau ngerebus mie misalnya gitu kan. Nah, ini udah disediain jadi kita nggak perlu bawa. Terus nih udah disediain juga sendok, garpu, sama sendok kayak buat kuah-kuahan. Terus itu ada sabun, sampo, sama ini gas nih. Jadi mereka nyediain gas baru, masih segel teman cerita. Terus mereka juga nyediain gelas untuk 4 orang, karena tenda ini kan bisa untuk 4 orang. Jadi semuanya dapat sebanyak 4 pieces tuh ya, piring 4, mangkok 4. Ada amenities kayak sikat gigi odol 4, terus sabun juga 4 pieces gitu nih teman cerita ya. Nah, di dalam tenda juga mereka nyediain colokan kayak gini nih, ada 4, jadi lumayan banget buat kita kalau mau ngecas lampu atau ngecas handphone kita, aman banget. Dan yang aku suka pemandangan dari tenda aku tuh langsung lihat anak-anak main, terus bisa lihat apalagi ya, banyak lah ya pokoknya. Nah, kalau misalnya ini adalah perlengkapan yang dibawa sama keluarganya Abi dan Umi. Jadi kalau kita bawa diri aja, kalau emang niat camping lihat sampai bawa magicom, makanan, cemilan semuanya ada di sini. Dan teman cerita, kalau misalnya kita mau masak-masak itu nggak usah repot, karena tempat cuci piringnya sama tempat sampahnya ada persis di samping tenda. Mereka udah sediain, jadi enak banget nih teman cerita. Nah, itu persis di tempat Gaza berdiri, ada space buat kita naruh kayak barang-barang atau bisa dipakai tidur juga ya teman cerita. Pemandangan kita hari ini lagi berkabut, tapi alhamdulillah jadinya seger banget nih.
Terus akhirnya aku lupa record bagian depannya. Ini bagian dalamnya lagi ya, ada 4 kasur yang ditumpuk dua-dua dan juga 4 bantal ya teman cerita. Udah kelihatan tuh ada 4 selimut juga, tapi mohon maaf ini posisinya udah berantakan karena udah diacak-acak sama Geza. Tapi enaknya udah gak perlu bawa apa-apa lagi karena semuanya udah disediain dari sini. Nah, ini dia penampakan di malam hari cantik banget dari tempat posisi aku. Bisa lihat city light ceritanya mah ya teman cerita. Ini kita mau masak malam sambil lihat pemandangan yang cantik banget. Udah gitu kita juga minta untuk pasangin api unggun di depan tenda kita. Nah, untuk api unggun yang di masing-masing tenda itu ada tambahan bayar, itu kalau nggak salah harga 30.000 nih teman cerita. Nanti akan dibantu sama mas-masnya untuk dinyalain api unggunnya. Cuma biasanya kalau nyalain api unggun setelah lama itu bakalan kayak agak banyak asap ya teman cerita. Tapi kan rasanya kurang afdol kalau malam-malam camping dan nggak nyalain api unggun. Jadi nyalain api unggun ini biar berasa banget campingnya dan juga nambah anget di sekitaran tenda karena cuaca di sini lumayan dingin. Waktu pas kita lagi nginep seharian agak hujan-hujan terus gitu nih teman cerita. Ini adalah suasana pagi keesokan harinya. Alhamdulillah pagi ini gak hujan dan pagi ini Geza sama Aca mau temenin kita untuk keliling di area Annapurna Campsite nih teman cerita. Kalau kemarin sore kita puas main di sekitaran tenda kita, kali ini kita mau explore. Di sini sebenarnya mereka nyediain fasilitas apa aja sih? Untuk camp kita di nomor 23, akses jalannya tuh gak begitu jauh. Ini cuma ngelewatin 1, 2, 3 ya teman cerita, 20, 21, 22. Tuh kalau 20 jalannya ke arah sebelah sana. Nah ini kita ke sebelah kanan, di sisi sebelah sini ada buat tempat duduk-duduk cantik untuk memandangi pemandangan di depannya. Jadi kalau teman cerita butuh bangku buat ngobrol-ngobrol bisa banget. Ini kita mau nyebrang dulu dari area parkir. Posisinya udah kelihatan tuh area glamping di sebelah sana. Nah untuk area camp regulernya tuh teman cerita nih aku zoom biar kelihatan. Nanti aku review lagi detailnya di dalam. Kita jalan dulu sampai ke area pendopo yang ada di sebelah sana tuh teman cerita. Ini jalanannya emang senyelip-nyelip ini di antara parkiran mobilnya orang ya teman cerita. Jadi aksesnya memang cuma lewat sini aja. Nah itu udah kelihatan area pendoponya. Jadi di area pendopo yang itu depannya itu resepsionis yang kemarin kita datang, ini sebetulnya depannya pas sampingnya apa gimana ya. Pokoknya ini kita mau ke area pendopo ini nih teman cerita. Di belakang resepsionis itu ada apa aja nanti aku bakalan review. Sebelumnya ini Geza udah penasaran sama Aca mau lihat ada beberapa permainan di area pendopo nih teman cerita. Di area pendopo ini ada beberapa meja dan kursi ya, jadi bisa kita pakai buat sekedar duduk-duduk ngobrol atau nongkrong-nongkrong atau makan apapun ya teman cerita. Di sini ada beberapa permainan juga yang bisa dimainin sama anak-anak. Aku nggak tahu sih ini sebutannya area apa, tapi aku nyebutnya pendopo aja karena mirip ya kayak pendopo gitu nih teman cerita. Tuh di sisi kanan sama kirinya banyak kursi sama meja, udah gitu banyak banget bunga matahari, cantik banget deh teman cerita. Lihat tuh di sebelah sini juga ada bunga mataharinya. Nah ini adalah area camping reguler nih teman cerita. Udah kelihatan di sisi kanan sama kiri, di tengah-tengahnya ada jalanan. Aku penasaran itu ada ayunan sama permainan panahan gitu nih teman cerita. Kalau di area tempat kita nginep alias area camp plus itu ada jungkat-jungkit. Kalau di sini ada permainan panahan yang mereka sedia ini teman cerita. Di dekat area panahannya juga ada area ayunan ya sebutannya teman cerita. Untuk panahan sendiri ini kan sebenarnya cuma satu, jadi paling kalau main ganti-gantian aja ya. Dan ini karena posisinya habis hujan, jadi mau naik ayunannya agak basah. Itu Geza lihat lagi, ternyata di samping sana atau di belakang dari posisi ayunan ini ada lagi ayunan dan juga prosotan yang bisa dimainin. Nah, tapi karena posisinya benar-benar abis hujan, jadi kayak agak-agak basah gitu nih teman cerita. Gak apa-apa sih, namanya anak-anak mah happy aja walaupun agak basah-basah dikit ya. Cuaca pagi ini dingin banget, seger banget, enak banget buat anak-anak yang sambil menikmati
tempat bermain ini dengan pemandangan di sekitarnya yang cantik ini. Teman cerita, lihat ini area camp reguler yang lagi cantik-cantiknya nih teman cerita. Sekarang kita mau jalan dulu, kita mau lihat ada apa lagi. Ini aku ditemenin sama Aca karena kebetulan Gaza masih ada di tenda nih teman cerita. Kita jalan dulu ke arah sebelah sana. Jadi kira-kira kalau camp reguler bedanya apa ya sama camp plus? Bedanya cuma ada di kamar mandi. Jadi kalau camp plus itu kamar mandi persis di belakang tenda. Kalau di camp yang reguler itu tendanya sharing ada di deket pendopo. Nanti aku bakalan tunjukin. Dan ini kalau camp reguler mereka punya tempat duduk dengan api unggun di tengah-tengah gini. Sebenarnya di area camp plus juga ada ya teman cerita, persis di depan area camping aku. Nah ini kayaknya malam abis dinyalain ya, tapi kita kan nggak lihat waktu malam kesini. Harusnya kita main kesini ya teman cerita. Nah kita mau lanjut lagi, kira-kira kalau kita jalan sampai ujung kita bakal nemuin apa lagi ya. Tapi ini pas diajakin Geza nggak mau, akhirnya ya udah aku ditemenin sama Aca aja untuk jalan terus sampai di ujung. Ada apa lagi yang bisa kita lihat. Ini seru banget ya teman cerita, tuh nomor-nomornya tuh ada di kiri sama kanan nih, kayak di sebelah kiri ini ada nomor 12 tuh teman cerita. Nah ini mereka ngadepnya nggak ke tengah-tengah tapi ke kanan dan ke kiri. Jadi ini cuma bagian belakangnya aja nih teman cerita. Jalanan ini adalah akses belakang si area tendanya. Dan untuk area camp yang reguler ini itu ada berbagai macam jenis, tapi aku lupa ya, kalian bisa cek di websitenya. Kalau camp reguler ini ada yang kapasitasnya untuk 4 orang, ada juga yang lebih besar yaitu 6 orang. Jadi pilihannya ada beberapa macam tenda nih teman cerita. Untuk detailnya kalian bisa pilih di websitenya mereka. Nah ini adalah tempat kumpul-kumpul api unggun kedua untuk camp reguler. Jadi bukan cuma ada satu tadi aja, tapi di ujung sini ternyata ada lagi. Terus ya yang aku suka dari Annapurna Campsite ini, mereka punya tempat cuci atau tempat bilas. Misalnya kita habis masak-masak di setiap tenda, jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke area kamar mandinya untuk antri nyuci peralatan perlengkapan masak kita. Dan udah deket banget di setiap tenda mereka sediain. Ini aku kasih contohnya ya. Selain yang di tempat aku di Camp Plus, itu di camp reguler juga ada nih. Ada api unggun juga mereka sediain tuh. Ada juga tuh yang ember-ember 2 tuh. Nah itu adalah tempat cuci bilas, sama sebelahnya adalah tempat sampah. Untuk pemandangannya teman cerita udah bisa lihat sendiri ya, cantik banget kan. Pagi ini kita keluar dari area camping karena kita mau jalan ke Curug nih teman cerita. Jadi dari area camping kita ini ke Curug Cibogo itu cuma jalan kaki aja dan trekking tipis untuk lihat air terjun. Setelah itu kita kembali. Itu kurang lebih kita sejam sampai 2 jam ya kalau nggak salah untuk berangkat ke sana sampai balik lagi ke tenda. Ditanya camping bosan gak ya? Enggak sih, di sini mereka nyediain berbagai macam jenis permainan juga gitu. Jadi anak-anak so far happy sih pagi-paginya pada main di sini. Jadi nggak akan ngerasa bosan sama sekali. Nah di area depan ini ada area kayak resto ya, bukan sih sebutannya apa ya teman cerita, jual makanan. Nah kita mau review dulu area kamar mandi sharingnya. Jadi ini adalah tampak depan dari kamar mandinya. Untuk kamar mandinya sendiri mereka akan menyediakan koin yang bisa mereka pakai untuk mandi air panas. Di sebelah kanan adalah area mandi atau bilas, shower roomnya. Ini tinggal masukin koinnya, nanti kalian bisa pakai air panas nih teman cerita. Tapi kalau nggak pakai koin jadinya air dingin. Nah di sebelah kirinya adalah area toilet atau toilet jongkok. Jadi nggak ada toilet duduk nih di sini teman cerita. Nah, nggak jauh dari area toilet atau area mandi yang terpisah antara perempuan dan sebelah sini adalah laki-laki. Ini ada area musola. Jadi buat teman cerita yang mau sholat berjamaah nggak usah khawatir, ada musola yang posisinya nggak jauh dari area camp reguler atau pendopo.
Ini dia yang tadi aku bilang, jadi di sini mereka jual snack atau makanan berat ya teman cerita. Nah kalau butuh makanan atau cemilan bisa pesan melalui WhatsApp atau langsung datengin aja. Jalannya juga nggak jauh ya teman cerita. Pokoknya semua mudah, semua gampang didapat. Nah setelah selesai jalan dari Curug, kita mau liatin ini kita dapet teh panas dan juga 4 sarapan yang ada di dalam bento box kayak gini. Isinya menurut aku enak semua, ada nasi, ada sambal, ada kerupuk, ada sayuran dan juga ada buah-buahan. Coba deh, sarapannya keren banget kan? Nah ini salah satu makanan yang kita pesan dari tempat yang tadi nih teman cerita. Nah itu tadi cerita dan review kita dari Annapurna Campsite. Dan ini adalah pengalaman camping kedua kita yang menyenangkan. Setelah sebelumnya kita pernah review camping pertama kita di Amba Hills, ini jadi tempat camping kedua yang menyenangkan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak buat semua teman cerita di rumah yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah yang mau liburan atau camping di sini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye teman cerita.